Di mana Masjidil Aqsa? Yakni di Palestina saat ini. Palestina. Yang mestinya ketika kita membaca ayat ini teringat kita ini akan nasib ya, kondisi kaum muslimin di sana. Bagi tadi dapat di grup WA itu gimana kondisi seolah-olah kita sudah lupa bahwasanya di sana ini ada masalah yang sekarang belum terselesaikan sejak tahun 1948 bahkan sebelumnya 1917 sampai sekarang. Dapat foto di pengungsian kebanjiran, foto anak-anak yang tidur kebanjiran, rasa tidak tahan nanti. Sementara kaum muslimin yang lain kadang lupa ini, seolah-olah sudah selesai, begitu tidak kita bahas tidak ada lagi, seolah-olah selesai masalah itu, padahal belum. Ada berita tadi sore, anak laki-laki kaum muslimin tidak mau ngungsi, sudah bawa bendera putih dikiranya aman, tapi ditembak dua anak, dibunuh di depan orang tua mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Maksudnya adalah Allah ciptakan daerah sekitar itu termasuk yang subur juga, banyak tanamannya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini insya Allah kita bahas bukan ayat ini tetapi ayat-ayat setelahnya. Karena ayat ini, ayat pertama bicara Isra-nya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat kedua, ketiga, keempat, ya, dan beberapa ayat setelahnya itu bicara tentang Bani Israel. Ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qadayna ila Bani Israel fil kitabi, dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel di kitab itu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan diri sendiri, ya, latuf sidunna fil ard marrotain, ya, kami telah tetapkan bagi Bani Israel itu di dalam Alkitab itu bahwasanya mereka betul-betul akan membuat kerusakan 2 kali, kerusakan di muka bumi ini. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ayat keempat. Jadi ini memang kalau bicara sudah ketetapan, ya ketetapan. Allah telah tetapkan di dalam Alkitab bahwasanya betul-betul akan berbuat kerusakan dengan 2 kerusakan di muka bumi. Nah, di sini kemudian para ahli tafsir beda pendapat. 2 kalinya itu kapan dan yang mana? Kalau bicara kerusakan, insya Allah sudah banyak kita baca tafsir di Al-Qurtubi, di Ibnu Katsir, di kitab tafsir yang lain. Yang namanya kerusakan itu ya maksiat. Seperti juga kata Imam Ibnu Jarir atau Bari di dalam tafsir beliau, akan bermaksiat. Syekh Sya'rawi dengan bagus menjelaskan yang namanya kerusakan itu apa? Latufsidunna, kalian akan berbuat fasad, membuat rusak. Kata beliau, yang namanya kerusakan itu kalau Allah sudah menetapkan satu, menciptakan sesuatu di alam semesta, ada tujuannya, ada aturannya, kemudian manusia datang untuk mengubahnya, maka itu intinya merusak. Kata beliau, fakullu syai'in fil kaun khalaqallahu ta'ala li ghayatin, segala sesuatu di alam semesta yang Allah ciptakan untuk suatu tujuan. Fa idza taraktahu liyu'addiya ghayatahu faqad abqaitahu ala salahihi. Kalau engkau biarkan sesuatu itu sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Ta'ala, maka engkau berarti telah menjaga tujuannya, menjaga kemaslahatannya. Allah ciptakan alam ini untuk apa? Ini bisa kaitannya dengan alam semesta secara fisik, hukum ekologi dan sebagainya, kita bisa rusak dengan penggundulan hutan dan sebagainya, itu berarti merusak. Banjir di mana-mana sudah mulai ini ya. Ini kenapa? Karena merusak fungsi tadi, tujuan penciptaan. Termasuk juga maksiat kepada Allah itu merusak. Jadi kerusakan bisa secara fisik, ya, fisik kelihatan, gunduli hutan tahu, menambang yang tidak bisa diperbaiki lagi, rusak alam, kelihatan. Tapi ada juga kerusakan yang sifatnya tidak fisik, tidak kelihatan. Yakni apa? Allah ciptakan aturan, diubah-ubah, itu merusak. Allah ciptakan larangan, dilanggar manusia, itu rusak. Makanya Allah katakan dalam surah Ar-Rum misalnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak jelas kerusakan di daratan maupun di lautan dikarenakan ulah tangan manusia. Maksudnya apa? Bisa babi dzunubihim wa ma'asihim. Disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan mereka. Kok bisa? Ya bisa. Yang menciptakan alam semesta itu Allah Ta'ala, terserah Allah mau bikin sebab kerusakan itu dari hal fisik yang terlihat, atau Allah bikin penyebab kerusakan itu bukan pada perkara fisik. Misalnya Allah ya, dalam hadis ya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Kalau nampak jelas riba dan perzinaan di satu kampung, satu daerah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan dikaitkan dengan riba dan zina. Apa hubungannya? Secara fisika mungkin tidak ketemu. Kalau zina dengan gempa bumi tidak ada, paling gempa lokal. Tidak ada hubungan. Tapi ketika Allah telah menjadikan itu, ya namanya sebab bisa begitu. Bisa langsung, bisa tidak. Jadi merusak itu pertama tadi bisa kita mengubah apa yang sudah Allah tetapkan, kita ubah-ubah. Ini kerusakan. Terus persoalan kedua kata beliau itu, wahal afsada banu Israil fil ardi marrataini faqat. Apakah Bani Israel itu membuat kerusakan di muka bumi itu cuma 2 kali saja? Ya, disebut di dalam ayat ini kan, latufsidunna fil ardi marratain. Kalian betul-betul akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Apakah 2 kali saja? Kata beliau, ya kalau seandainya 2 kali saja sudah selesai. Selesai berarti selamat mereka. Ya. Maka di sini maksudnya bukan begitu. Jadi maksudnya adalah, ya, kalau bicara kerusakan itu mereka sudah banyak bicara kerusakan. Terus kenapa ini disebut 2 kali? Kemudian di masa kapan 2 kali ini? Apakah sebelum Islam? Apakah setelah Islam? Nah, banyak ahli tafsir itu menafsirinya 2 kali itu dengan mereka berbuat kerusakan sebelum Islam. Ada membunuh Nabi, ya. Itu bisa kita baca di kitab-kitab tafsir sebagian begitu. Terus kata beliau, kalau kita pelajari di dalam surah Al-Isra ini, maka kita akan temui ikatan surah ini dengan Islam. Dengan Islam, yakni kalau kata beliau, kejadian 2 kali itu adalah setelah Islam. Jadi 2 kali kerusakan yang besar itu adalah setelah munculnya Islam, bukan sebelum Islam. Kalau sebelum Islam itu banyak kali sudah, banyak kali. Kenapa demikian? Beliau kaitkan ini dengan Isra. Ini alasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pertama dengan Isra. Isra itu kaum muslimin. Jadi kata beliau, fal haqqu subhanahu wa ta'ala ba'da an dzakarul Isra'a zakara qissata Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut Isra itu menyebut kisah Bani Israil, berarti ada kaitannya ini. Fadalla dzalika ala annal Islam ta'adda ila manatiqi muqaddasatihim. Ini menunjukkan bahwasanya Islam nanti akan menguasai, ya, mengambil tanah muqaddasah ini, dan ini terbukti. Tidak lama setelah Isra turun perintah salat, kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu isyarat juga. Isyarat-isyarat yang lain itu kita bisa lihat di kitab misalnya Al-Anwar Al-Bahiyah. Bahwasanya ini juga isyarat kepemimpinan Yahudi Bani Israel itu akan berpindah kepada kaum muslimin. Ini pertama itu. Kenapa ini oleh Syekh Asy-Sya'rawi disebut 2 kali kerusakan itu setelah masa Islam? Alasan kedua bahwasanya ini setelah masa Islam adalah kalau ditafsiri bahwasanya kerusakan mereka itu sebelum datangnya Islam dan itu 2 kali, maka sebetulnya banyak sekali kerusakan besar mereka itu. Banyak sekali. Pada masa sebelum Nabi Musa maupun setelah Nabi Musa, pada masa Nabi Isa sama. Misalnya setelah Allah selamatkan dari Fir'aun, melihat mukjizat luar biasa, laut Allah belah, mereka bisa lewat, selamat, Fir'aun celaka. Setelah itu kan mestinya sadar betul, ya, beriman betul Allah itu maha kuasa. Tetapi apa? Setelah lewat Allah selamatkan, ditinggal Nabi Musa 40 hari, mereka apa? Bikin anak sapi sebagai patung, sebagai apa? Berhala. Tidak cukup itu, minta kepada Nabi Musa untuk membuat Tuhan. Di dalam surah Al-A'raf misalnya mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan kita ini Tuhan sebagai mereka punya banyak Tuhan. Tidak afdol kalau nyembah itu tidak kelihatan. Ini apa? Ini hal yang besar ini. Ini kan kedustaan, apa? Kerusakan yang besar. Sampai salah satu bentuk tobat mereka itu suruh bunuh, ya, saling bunuh atau bunuh diri, itu hukumnya di dalam ajaran Taurat begitu. Ini kerusakan besar. Jangankan membikin Tuhan, ya, di dalam surah Maryam sekedar mengatakan Tuhan itu punya anak itu besar sekali pengaruhnya. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung itu runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka
mendakwakan bahwasanya Allah itu punya anak. Kira-kira besar mana itu kemurkaannya? Mengatakan Allah punya anak atau bikin patung disembah? Ini begitu besar. Jadi kalau bicara kerusakan ini tidak mesti kerusakan yang berdampak di kehidupan fisik, tapi sekedar mengatakan Tuhan punya anak, itu hampir-hampir ya langit, gunung dan sebagaimana rusak semua ini. Karena enggak ya khawatir, takut karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sudah itu kerusakan yang mereka bikin. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an juga, apa kerusakan yang mereka bikin itu setelah dapat Taurat, sebagian mereka itu mengatakan ya melupakan ya nasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan. Jadi memang tidak dipakai, sengaja, bukan karena lupa, sengaja melupakan. Kemudian orang yang tidak melupakan, mereka tidak mengubah tidak membiarkan pada kondisinya. Jadi Tauratnya diubah, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih di surah Al-Maidah. Ini juga sebuah kerusakan. Mereka mengubah-ubah kalimat kitab itu an mawadhi'ih dari tempatnya. Maknanya adalah yubaddiluna ma'naha wa yughayyirunaha an ta'wilihi. Mereka mengganti-ganti maknanya. Mereka ubah, mereka takwilkan, mereka maknai dengan sesuai yang mereka inginkan, berbeda dengan maksud dari ayat itu. Ini kalau kita bicara sekarang mungkin ada juga di kalangan kaum muslimin yang begitu. Judulnya profesor ada juga begitu. Nafsiri tentang cerita Nabi Lut. Ujung-ujungnya mau membolehkan LGBT. Ini nyata-nyata mengubah Al-Quran, hadis-hadis yang sahih ditakwili. Supaya apa? Disesuaikan dengan yang namanya hak asasi manusia. Sehingga ayat-ayat yang tidak cocok dengan hak asasi manusia dia takwili, termasuk salah satunya LGBT itu. Dan ini cukup perlu waspada juga kita di Kalimantan Selatan ini. Ada tadi baca berita hasil penelitian, diperkirakan itu ada sekitar 5.000 LGBT di Kalsel nih, 5.000 orang. Mayoritas itu adalah lelaki yang main dengan lelaki. Itu nanti banyak kasus. Mudah-mudahan kita dijaga juga zuriat kita dari hal tersebut. Ini di Kalsel nih. Dan itu yang bahaya bukan sekedar LGBT-nya, yang mengubah kitab ini. Hukum-hukum diubah. Kelakuan Yahudi dulu. Tidak cukup dengan mengubah, ya, mereka melakukan tahrif, ya, kemudian membikin ayat itu ditambahi sendiri sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka katakan ini dari sisi Allah Ta'ala. Ngarang sendiri. Kita alhamdulillah kalau Al-Quran itu Allah jaga Al-Quran. Dulu enggak, jadi bisa diubah, kitab itu diubah. Kenapa diubah? Liyashtaru bihi samanan qalila. Agar mereka ya, membeli itu dengan harga yang sedikit, ya, menjualnya dengan harga yang sedikit. Berarti kalau banyak boleh, enggak. Dunia itu sedikit, sehingga dapat dunia seluruh seisinya itu tetap harga yang sedikit. Kata Asy-Sya'rawi setelah menguraikan ini, beliau katakan ya, fahal hunaka ifsadun fi manhajillahi a'zam min hadzal ifsad. Apakah ada kerusakan di dalam manhaj sistem Allah Ta'ala ini yang lebih besar dari kerusakan ini? Bikin patung sebagai patung sebagai Tuhan, ngubah-ngubah kitab Allah Ta'ala, nambahi. Ini kerusakan yang besar dan ini sudah dilakukan sebelum Nabi Muhammad SAW jumlahnya banyak. Nah, kemudian beliau tegaskan mestinya tafsirnya itu dua kali setelah Rasulullah SAW dengan berbagai panjang ceritanya. Kapan kehancuran pertama? Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula." Jadi dua kali kerusakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau datang hukuman bagi kerusakan yang pertama, ba'atsna 'alaikum, kami
kirim ya, kepada kalian ibadallana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang besar, fajasu hilalat diyar, kemudian mereka merajalela di kampung-kampung, wa kana wa'dam maf'ula, dan ini adalah ketetapan yang pasti terlaksana. Ini ayat berikutnya sambungan tadi, kalian akan berbuat 2 kerusakan. Nah, kalau kerusakan pertama kalian lakukan, kalian akan dapat balasan, kampung kalian akan dikuasai. Kapan ini terjadinya? Kalau kata Syekh Asy'arawi, itu bukan pada masa Tolut atau Bukhtanasor. Kalau di dalam tafsir yang lain memang ada itu. Nah, ini ikhtilaf dalam tafsir ya biasa. Tapi saya ingin sampaikan ini supaya kita punya ya, sudut pandang yang lain. Paling tidak kita tahu ini ada perbedaan. Alasan Syekh Asy'arawi bahwasanya ini terjadi setelah Islam, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'atsna 'alaikum ibadallana. Kami telah mengutus, ya, kami akan utus, kirimkan kepada kalian ibadallana, hamba-hamba kami. Hamba-hamba kami di sini kata beliau ini adalah untuk orang beriman, bukan orang kafir. Sementara Jalut yang kemudian memperbudak Bani Israel atau Bukhtanasor itu adalah orang tidak beriman, sehingga tidak pantas disebut ibadallana. Sehingga ibadallana di sini adalah orang-orang yang beriman. Kata beliau begitu. Ya, nanti memang ada perbedaan pandangan. Kan orang kafir juga disebut ibadallana, sebagai ibad, hamba. Kata beliau betul, tapi itu di akhirat nanti. Di akhirat semua kafir mukmin itu disebut hamba Allah Ta'ala. Allah menyebutnya hambaku, baik dia beriman atau kafir. Tapi di dunia ketika diberikan ikhtiar, mereka bebas memilih mau beriman apa tidak. Kata ibad seperti ibadur rahman itu adalah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Ini kata beliau. Kata beliau innal kulla ibadun fil akhirah. Semuanya itu adalah hamba di akhirat. Walaisal kullu ibadan fid dunya. Tapi tidak semua itu disebut sebagai ibad, sebagai hamba di dunia. Makanya ketika ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba engkau. Ini di akhirat, di akhirat dan seterusnya ini. Sehingga ya beliau tafsiri ini ayat terjadi setelah Islam. Kapan itu yang pertama? Beliau katakan ini pengkhianatan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah beliau itu membuat perjanjian dengan Bani Israel. Ada klan Yahudi Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Yang terakhir nanti di Khaybar. Dan betul Allah Subhanahu Wa Taala telah hancurkan mereka karena apa? Karena pengkhianatan mereka. Misalnya di dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala berfirman huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Ini kaitannya dengan apa? Dengan pengkhianatan perjanjian. Pertama Bani Qainuqa. Pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menang dalam perang Badar, mereka bikin ulah. Ada keributan gara-gara pelecehan seorang wanita di pasar Bani Qainuqa. Muncul keributan, didamaikan tidak mau, mereka justru malah nantang. Kalian menang perang Badar, jangan merasa besar diri dulu. Bahasa kitanya begitulah. Kalau kalian menang perang Badar itu karena yang kalian hadapi itu tidak bisa perang. Kalau dengan kami belum tentu. Model sesumbar begitu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dibiarin seperti itu, ini wibawa umat yang lemah. Beliau kirim pasukan, dikepung, dan kemudian mereka diusir dari Madinah. Jadi pasca menang mereka berulah. Bani Nadir ini terjadi juga pasca perang Uhud. Kaum muslimin menderita kekalahan waktu itu. Bani Nadir ini merasa ini kesempatan mungkin untuk ya kok umat ketika dalam kondisi lemah, mereka berencana punya makar untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terbongkar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama mengepung mereka. Di dalam Al-Hasyr dikatakan ma dzanantum ayyakhruju. Kalian mengira bahwasannya mereka itu tidak akan keluar. Jadi mereka itu susah untuk dikalahkan karena kuat. Wa dzannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka ahlul kitab itu Bani Nadir juga, mereka juga merasa bahwasanya tidak akan kalah karena benteng mereka melindungi mereka. Jadi orang beriman merasa tidak akan menang, mereka juga merasa tidak akan kalah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah kemudian mendatangkan ya,
siksaan, hukuman kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah menancapkan dalam benak mereka itu rasa takut. Jadi musuh itu banyak kalah karena takut itu, takut. Kemudian yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Akhirnya mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang yang beriman. Maka fa'tabiru, ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Bani Nadir. Setelah itu tidak kapok juga ya Bani Quraidah. Bani Quraidah ini terjadi saat perang Ahzab. Kaum muslimin dikepung 10.000 pasukan dengan strategi bikin parit ya, Khandaq ya, perang Khandaq nama lainnya. Itu Yahudi Bani Quraidah ada perjanjian damai. Mereka itu berniat untuk menyerang kaum muslimin, sekongkol dengan orang-orang ya, kafir Quraisy dan orang-orang musyrik Arab. Maka ini juga Rasulullah selesaikan ya. Tahun ke-7 itu mereka juga tidak kapok, itu yang Yahudi Khaybar bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy ya, Rasulullah bikin langkah dengan mengikat orang kafir Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu Rasulullah segera pergi ke Khaybar menyelesaikan Khaybar. Jadi walhasil apa yang disampaikan dalam ayat ini itu selesai. Yang kali yang pertama mereka sudah selesai. Ada yang terusir, ada yang tinggal tapi dalam kekuasaan kaum muslimin. Bapak saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-6, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian kami beri kesempatan kepada kalian. Jadi ada kesempatan bisa menang lagi, bisa ngumpul lagi. Coba kalau kita perhatikan ya, nanti juga ada hadis di Sahih Muslim itu bagaimana mereka itu akan diperangi kaum muslimin, kan ada itu. Gimana caranya? Hadis itu bisa terwujud kalau mereka tidak ngumpul. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi sejarah ini memang Allah atur sudah. Mereka Allah kumpulkan di sana dan tinggal tunggu saat yang kedua sebagaimana dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau berbuat jahat, kalian berbuat jahat untuk diri kalian sendiri juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ketika datang balasan kerusakan yang kalian lakukan yang kedua, maka kami datangkan hamba-hamba yang lain. Untuk apa? Untuk menyuramkan muka-muka kalian. Kemudian waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan mereka akan masuk ke masjid sebagaimana mereka memasukinya pada kali yang pertama. Kata Syekh Asy'arawi, wa fil ayah bisyaratul lana. Ayat ini menjadi bisyarah, kabar gembira bagi kita. Annana sana'udu ila salifi ahdina. Bahwasanya kita akan kembali sebagaimana keadaan kemenangan orang sebelum kita. Wasatakunu lana yaqadhatun wasahwah, dan akan ada pada diri umat ini yaqadhah, terbangun, wasahwah, dan akan bangkit. Wa na'udzu biha ila manhajillahi wa ila tariqihil mustaqim, dan umat ini akan kembali kepada manhajnya Allah Ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain ceritakan cukup panjang, akan kembali kepada manhaj kenabian, kembali kepada jalan yang lurus, akan terjadi itu. Wa indaha satakunu lana al-ghalabah wal quwwah. Ketika itu terjadi, maka akan ada bagi kita kekuatan dan kemenangan. Wa sata'udu lana al-karrah 'alal yahud, dan akan kembali pula saat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan orang-orang Bani Israel itu. Kuncinya apa? Kembali kepada jalan yang lurus, manhaj yang telah Allah ciptakan, jalan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masa depan umat itu kabar gembira. Jangan kemudian dibalik. Kalau itu terjadi kan berarti kiamat makin dekat. Sehingga ada yang nggak mau doakan Palestina. Nanti kalau menang ya Israel kalah, berarti kiamat itu makin dekat. Doakan itu berarti mendoakan cepat kiamat. Itu kejauhan. Kiamat itu didoakan atau tidak itu akan terjadi. Dan sebelum itu masa depannya itu adalah kemenangan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawalil ardah." Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan bumi untukku. Maknanya adalah, kata Al-Khattabi dalam Tuhfatul Ahwazi,
annal arda zuwiyat li jumlatuha marratan wahidatan, bahwasanya bumi itu dihimpunkan untukku sekali waktu. Kemudian Rasulullah bersabda, faro'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku kemudian melihat bumi itu timur dan baratnya. Jadi pernah bumi itu ditampilkan ya, di genggaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperlihatkan, dan timur baratnya kelihatan semua. Kalau sekarang mungkin mudah ya pakai Google Map. Google Map tinggal kita perkecil kelihatan semua timur barat bumi, kita geser sedikit semua kelihatan. Rasulullah tidak pakai Google Map. Allah perlihatkan timur baratnya. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku itu kekuasaannya akan meliputi setiap bagian yang diperlihatkan kepadaku itu. Ini menunjukkan bahwasanya memang umat ini akan berkuasa kembali ya, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, seperti itu maknanya. Tinggal kita ini apa yang perlu kita persiapkan. Jangan terlalu lompatannya jauh kiamat. Masa depan umat ini masa depan kebangkitan tadi. Sebagaimana kata Syekh Asy'arawi tadi, dan kebangkitan itu akan terjadi ketika umat itu mengikuti manhajnya yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan justru merusak, membuat ifsad. Dengan apa? Mengubah tujuan penciptaan, mengubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, apalagi merubah Al-Quran, makna-maknanya ditakwili bolak-balik, dipertentangkan dengan yang dipegang adalah hak asasi manusia, sehingga hukum-hukum yang lain itu diposisikan di bawah HAM, dan itu banyak terjadi oleh hukum waris, hukum tentang apa nanti gender biasanya ya, kalau laki-laki boleh menceraikan, kenapa perempuan tidak boleh? Tidak sesuai hak asasi manusia. Karena itu yang perlu dipersiapkan agar umat ini kembali bangkit itu tidak lain dan tidak bukan ya, memang pertama harus ada kita keinginan atau himmah ini, keinginan yang kuat. Di kitab Madarijus Salikin dijelaskan panjang lebar itu tentang himmah itu. Kadar seseorang itu ada pada cita-citanya. Cita-cita itu yang kemudian akan ketika itu benar dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, memang tujuannya semata-mata mencari keridhaan Allah taala, tekad yang besar itu punya kekuatan yang besar. Masalah Palestina, kata John Mann ketika nulis buku tentang Saladin, Salahuddin, orang Eropa nyebutnya Saladin. Dia katakan persoalan tentang Timur Tengah ya, Palestina itu di zaman Saladin pun sama, ada fraksi-fraksi, ada friksi antar elemen umat Islam itu ada sejak dulu ya. Dan ke depan juga akan ada yang beda pendapat, ada ndak akur, itu ada sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga sudah begitu. Tetapi apa? Bedanya kita bisa melihat Salahuddin itu punya himmah yang kuat untuk apa? Melakukan pembebasan Baitul Maqdis. Kata Qadhi Bahauddin, tidak ada yang dipikirkan Salahuddin Al-Ayyubi kecuali dalam hal jihad dan alat-alatnya. Mikirkan betul Baitul Maqdis itu bagaimana. Dia berbicara kepada orang-orang yang memang punya semangat untuk itu. Untuk urusan dunia dia cukup dengan tinggal di bawah tenda yang ditiup angin ke kiri dan kanan. Dia tinggalkan istrinya, anaknya, keluarganya, tanah kelahirannya dia tinggalkan. Lebih senang apa beliau? Tinggal bersama pasukan di kemah-kemah seperti itu. Ini orang yang punya tekad yang kuat. Nah, kita ini munculkan paling tidak kita punya tekad itu. Meskipun tidak sekuat Salahuddin Al-Ayyubi. Ada dulu Khalid bin Al-Walid sama seperti itu, punya tekad untuk menyebarkan risalah Islam, menghancurkan segala penghalang fisik dalam dakwah Islam. Orang mau dakwah misalnya ditekan dengan kekuatan militer, maka kekuatan militer yang menghalangi dakwah beliau hancurkan. Dan itu kesenangan beliau yang beliau bandingkan dengan malam pengantin atau malam punya anak lelaki, itu tidak lebih membahagiakan aku daripada malam ketika aku berada pada pasukan, bersama pasukan di malam di tempat yang dingin bersalju untuk menjumpai pasukan musuh. Ini yang perlu dimunculkan dalam generasi umat, generasi pejuang itu mestinya begitu. Sehingga ketika kita menghadapi mungkin generasi sekarang agak lemes ini jadi PR besar bagi kita. Belajar males, terkena itu ya fitnahnya Jadid, mikir malas. Ini gimana? Jadi ini perlu perhatian besar. Kalau kita sebagai guru coba dipikirkan itu anak-anaknya gimana supaya mikir itu ya, punya perhatian terhadap umat, mikir, menguasai ilmu, belajar tentang Islam, termasuk sejarah itu penting supaya tidak dibohongi lagi akhirnya. Jadi semua hal umat Islam harus saling menopang begitu. Dan yang penting juga adalah generasi ini ya dijaga supaya bukan menjadi orang yang justru merusak, melakukan kerusakan. Ini yang juga
PR kita. Kalau tidak kita perhatikan, rusak itu sudah generasi. Kerusakan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri. Tidak sholat itu perkerusakan. Sebagaimana tadi orang-orang Bani Israel. Mereka itu Allah ganti. Allah jadikan mereka kalah itu karena banyak kerusakan yang mereka lakukan. Termasuk yang berat itu juga membunuh para nabi mereka. Maka ketika umat ini sama dalam hal itu, kita akan kalah dari mereka. Sebagaimana kata Khalifah Umar, kalau kita tidak bisa mengalahkan musuh dengan ketakwaan kita, mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Sehingga umat ini perlu di situ. Maka kita prihatin ya melihat kondisi sekarang yang kadang sholat itu anak-anak sulit. Bukan hanya sekolah umum, sekolah agama sama. Sampai coba cek itu nanti yang jadi dosen kayak apa. Subuh tanya, sudah subuh belum? Yang kedua pergaulan. Kita baca berita dulu, kalau dulu yang kayak aborsi itu 1 tahun bisa 700 remaja, 700 kasus aborsi dilakukan remaja. Ini baru baca 1,5 juta. Itu yang remaja, pembunuhan terjadi. Belum yang kasus obat-obatan. Nah, kalau kondisinya masih begini, tidak kita siapkan generasi, kapan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Asy'ari maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas apa yang Allah janjikan, yang Rasulullah beritakan itu akan terjadi, dan Allah pasti akan memilih di antara umatnya ini siapa yang kira-kira berperan di situ. Kita berharap kita semua mengambil peran di situ. Ibarat bangunan itu jadi batu bata satu kah? Yang jelas ada peran ke situ. Menyampaikan, menularkan semangat ini. Baik, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di sana yang sedang menderita, termasuk saudara-saudara di tanah air yang juga banyak problem. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.